Kita harus itu pada wanita itu saja. Usul yang baik. Kalian mau apa? Kalian tidak boleh melukai Mehan. Bukankah kau ingin mengalahkan kami? Baiklah, kami akan kabulkan keinginanmu. Kafu, apa yang dilakukan mereka? Tidak tahu. Adik-adikku, mari kita keluarkan sinar secara bersama-sama. Baik. Baik. Mehan. Mehan, ayo cepat bangun. Ayo sayang, cepat bangun. Mama buatkan pie apel. Mama, kenapa aku ada di sini? Sayang, kalau tidak di sini di mana? Iya benar, aku tidak tahu aku di mana. Kau pasti bermimpi. Cepat bereskan bukumu, nanti kita makan kue pie apel. Pie apel, aku suka sekali, Ma. Ayo cepat makan. Mama, kenapa kali ini bukan Bibi yang berikan aku makan? Kenapa Mama yang berikan aku? Mehan, Mama kan jarang menemanimu. Mulai sekarang, Mehan lebih penting dari pekerjaan Mama. Dan malam nanti, Papa juga akan pulang cepat untuk makan malam bersama kita. Jadi nanti malam kita akan berkumpul. Wah, bagus sekali. Aku bukan mimpi kan? Aku bahagia sekali. Heran, sepertinya ada yang kurang. Tapi apa ya? Aku bingung. Apa ya? 1, 2, 3, bukankah ini kartu permainan game? Dari mana aku punya barang ini? Biasanya Tianlo, di mana aku sebenarnya? Gaya retro pada interior desain memiliki rentang waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, terkadang gaya tersebut terlalu bercampur aduk.
Lalu bagaimana ya mendesain ruangan bergaya retro yang simple namun tidak ketinggalan zaman? Konsep interior unik memang menjadi salah satu daya tarik bagi sebuah kafe. Konsep kafe menarik apa lagi ya yang akan tim desain bahas kali ini? Sink atau wastafel yang sering kita pergunakan sehari-hari ternyata memiliki desain yang bermacam-macam. Penasaran? Stay tuned! Untuk mendesain sebuah ruangan atau bangunan, banyak pilihan gaya dalam menentukan tema desain interior. Mulai dari gaya modern minimalis yang simple dan banyak garis tegas, gaya unfinished dengan penggunaan material expose seperti batu bata, dan ada pula gaya yang kembali pada masa lalu atau yang lebih dikenal dengan gaya retro atau pop art. Semakin kekinian, semakin banyak juga inovasi gaya yang berasal dari penggabungan dari berbagai aliran dan gaya atau yang lebih dikenal dengan gaya eklektik. Berbicara mengenai gaya retro yang berasal dari kata retrospektif berarti kembali ke masa lalu. Gaya ini memang tengah populer digunakan pada bangunan seperti hotel, kafe, ataupun hunian. Desain retro yang merupakan penataan kembali dekorasi antara tahun 50 hingga 70-an ini banyak diminati karena warna dan motif gaya ini lebih menawan dan ceria. Karena rentang waktu gaya retro yang panjang, maka gaya ini juga memiliki banyak aliran. Sehingga terkadang segala hal yang berbau retro dicampur adukan dan memberi kesan berlebihan. Saat ini sepertinya retro kembali muncul, mungkin karena emang bentuknya yang unik, dan saya pikir juga karena biasanya tren desain itu selalu balik ke awal gitu, selalu muter, makanya mungkin dari situ orang menggemari lagi gaya retro. Untuk mendapatkan gaya retro pada desain interior ruangan Anda, sebaiknya tidak perlu semua elemen diberi sentuhan retro. Seperti pada living room yang terdapat pada showroom di daerah Kemang berikut ini. Dengan dinding yang dilapisi rumput sintetis serta lukisan tokoh yang sangat bergaya pop art, warna yang mencolok memberikan nuansa berbeda dan lukisan menjadi focal point ruangan. Agar tidak terkesan too much, sofa menggunakan warna yang lebih soft dan simple. Dengan paduan bantal hias yang beragam, kesan retro sangat menonjol. Apalagi dua buah bantal duduk yang homey serta permukaan coffee table yang terbuat dari rangkaian kaleng tempat pita film zaman dulu semakin menambah suasana retro namun tetap diberi sentuhan modern. Siapa bilang ruang makan sulit untuk didesain dengan gaya yang unik? Satu set meja makan berbahan kayu dengan konsep warung ini terlihat sangat retro, namun terdapat sentuhan kekinian. Dengan material kayu yang dipernis serta serbet dan pot kecil yang diletakkan di atas permukaan meja yang bergambar ayam ini sangat terlihat eye-catching. Selain itu, partisi yang berfungsi untuk memisahkan ruang makan dengan ruang lainnya sangat pas digunakan pada hunian yang memiliki lahan terbatas. Sedangkan meja yang merupakan pemanfaatan kembali dari tong kemasan obat ini menjadi tempat berdirinya dispenser yang menggunakan penutup dengan tulisan unik. Customer datang ke sini biasanya mereka mungkin mencari sesuatu yang unik gitu kan. Jadi kayak misalnya sesuatu yang bisa bikin mereka ketawa atau misalnya seneng gitu kan. Jadi ya basically memang mencari sesuatu yang unik, lucu dan beda dari yang lain. Anda memiliki sebidang sisi dinding plester yang berada pada area depan dengan menempatkan meja kayu, lukisan, gantungan kayu, kursi dan beberapa pernak-pernik meja dan kursi. Anda dapat menjadikan bidang polos tersebut sebagai area transisi atau foyer bergaya retro. Lukisan yang berwarna ceria serta beberapa gambar yang terdapat pada daun pintu kabinet dan tulisan pada bantal hias
sangat menarik perhatian. Apalagi di tengah meja terdapat storage yang dapat digunakan sebagai tempat majalah ataupun buku bacaan. Sedangkan jika Anda ingin memiliki sudut ruang baca namun memiliki keterbatasan lahan, Anda cukup menggunakan partisi sebagai penyekat, sofa dengan banyak bantal, dan meja kayu yang unik. Partisi atau sekat yang terbuat dari rangkaian kaleng pembungkus pita film juga digunakan sebagai sandaran sofa. Dudukan sofa yang bergambar pita film dan bantal hias bergambar kendaraan yang ada di Jakarta menambah kesan retro ruang santai ini. Meja dengan permukaan yang berukir kata meja menggunakan material kayu dengan hasil akhir menggunakan teknik furnish agar meja terlihat glossy dan sedikit modern. Mengangkat kembali gaya retro pada desain ruangan Anda bukan berarti gaya tersebut ketinggalan zaman. Dengan sedikit sentuhan modern yang simple, justru Anda akan mendapatkan paduan unik yang membuat ruangan terlihat berbeda. Bahkan akan menjadi point of interest hunian atau bangunan idaman Anda. Tapi jangan lupa, tentukan dahulu tema yang jelas pada konsep ruangan Anda. Selamat berkreasi! Tears won't make any room for more, and it don't hurt like anything I've ever felt before. This is no broken heart, no familiar scars. This territory goes uncharted. Just me in a room sunk down in a house in a town, and I don't breathe. Though I never meant to let it get away from me. Now I've too much to hold. Everybody has to get their hands on gold. A gangster meets a movie star. He wants to be in a movie only if they fight for real. Rough Cut, Sabtu 12 Oktober jam 9 malam, hanya di Net. Untuk menghasilkan look yang edgy, it's very essential for layering style. Turban headband will be cute for my beautiful hair. I will try my DIY. Nggak perlu mahal to get in style. Everything you'll need to know to be fashionable and chic is here. The Mirror will be looking good with I Look. Sabtu dan Minggu pukul 10:30 pagi hanya di Net. For every update in the entertainment world, we are the first to find. Hello people. Informasi dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. There's someone standing in front of you. We don't miss any detail. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke, stay tuned. Alrighty people, thank you for watching and bye-bye. Entertainment news hanya di Net. Bukan lagi waktunya untuk mati gaya di akhir pekan. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama kita di Weekendly. We bring you everything you need to know for a perfect free time.
tempat hangout paling hits di Jakarta. Buat kamu yang di rumah ada tempat rekomendasi hangout yang asik. Nggak akan lewat dari Weekend List, Sabtu dan Minggu hanya di Net. Obrolan bergairah penuh ekspresi. Lagi ada sibuk apa nih? Kita lagi sibuk ngecengin seorang cewek namanya Sarah. Buat dia, tak ada topik yang tak menarik. Yanti, kamu nggak grogi kan ketemu bidadari seperti aku? Ada password dulu supaya bisa duduk gaul sama kita, soalnya kita anak gaul limited banget gitu. Hanya di Sarah Sehan. Setiap hari jam 7 malam, hanya di Net. Untuk pertama kalinya di Wishing For You, kita menggabungkan dua permintaan dari dua wisher yang berbeda. Misi kita yaitu membuat acara seperti silent campaign. Wishing For You, hari Minggu jam 8 malam hanya di Net. Status Gunung Guntur di Kabupaten Garut, Jawa Barat naik ke level waspada. Ratusan gerobak sapi ramaikan festival di Yogyakarta. 20 klub Liga Premier Inggris pekan ini disibukkan dengan sejumlah pertandingan. Jangan kemana-mana, tetap di Net 24. Net 24, setiap hari jam 12 dini hari. Live, hanya di Net. Banyak kafe yang menjadi pilihan untuk dikunjungi demi menikmati secangkir kopi. Banyak sekali kafe yang mengusung konsep tertentu untuk menarik calon customer seperti menganut gaya vintage, gaya unfinished, atau bahkan memakai bahan material unik seperti kontainer. Salah satu coffee shop di Jakarta tidak hanya berusaha menciptakan atmosfer lewat konsep desain interior spesifik di dalamnya, namun juga mencoba menyampaikan message tertentu lewat desain interiornya. Konsep inilah yang disebut dengan e-green nationalism, yang merupakan penggabungan kata dari education, go green, dan juga nasionalisme. E-green nationalism itu prinsipnya sih memang kita coba bawa satu konsep dari akhirnya turunannya terhadap desain interior sama program-program kita di Coffee Institute. E-green nationalism itu singkatan dari I-nya adalah education, green-nya itu adalah go green, nasionalismenya itu adalah nasionalisme gitu. Coffee shop yang sering menjadi tempat untuk bedah buku dan tempat diskusi ini ingin menciptakan suasana seperti suasana sekolah konvensional. Dapat terlihat dari pembagian ruangan pada coffee shop ini yang juga menambahkan palang bertuliskan perpustakaan atau ruang OSIS dan masih banyak palang unik lainnya. Salah satu spot yang paling menarik adalah dinding yang dilapisi wall art yang membuat dinding terkesan terisi oleh rak buku dan tidak kosong. Tidak hanya itu saja, gaya pintu menuju dapur pun dibuat identik dengan gaya pintu-pintu yang sering digunakan pada sekolah luar negeri. Salah satu usaha untuk melestarikan alam atau go green adalah dengan memanfaatkan barang-barang daur ulang atau proses recycle. Usaha mendaur ulang terlihat pada rak-rak buku yang disusun dengan susunan secara rapi sehingga tidak terkesan monoton. Beberapa tempat duduk dan meja juga terbuat dari box-box kayu daur ulang. Bahan material kontainer juga digunakan pada beberapa bagian kafe. Bahan material kontainer ini juga dikombinasikan dengan bahan material genteng yang mempunyai warna hampir senada. Tema nasionalisme sebenarnya berjalan beriringan dengan tema education di kafe ini. Pada salah satu lantainya, dinding dihiasi dengan berbagai poster yang sangat nasionalis namun tetap stylish, seperti poster Presiden Soekarno dan Bung Tomo. Bendera Republik Indonesia juga ditambahkan pada salah satu cornernya. Mendesain kafe ini memang sedikit tricky. Dengan karakter bangunan yang sudah tua dan usang, sang desainer pun harus melakukan beberapa perubahan pada beberapa sisi.
Seperti pada ventilasi-ventilasi yang sengaja dibuat banyak dan teratur untuk membuat sirkulasi udara di tempat ini tetap lancar. Pada bagian ceilingnya pun mengalami banyak perubahan. Namun perubahan ini membuat kafe ini malah bertambah unik karena ceilingnya menyerupai ceiling pada loteng atau attic. Sadar bahwa area sempit lebih baik tidak menggunakan banyak sekat, desainer ini memilih pembagian ruang menggunakan split level. Pada dasarnya ini kan dulu berawal dari sebuah gudang ya, warehouse, dan perbedaan split level ini kita memaksimalkan dari yang kondisi existing. Nah, dari perbedaan level yang sudah existing ini karena penempatannya di layout masing-masing tempat-tempat sofa ini segala macam. Jadi di atas itu kita bisa maksimalkan sebagai seperti kesannya ruang VIP. Jadi yang pemakaian sofa untuk interior dan kondisi yang lebih nyaman. Terus yang di bawah itu untuk area dining. Jadi kita memanfaatkan existing sekaligus pembagian zoning aja di Coffee Institute ini. Itulah desain dari coffee shop yang tidak hanya berhasil mempunyai poin sebagai diferensiasinya, namun juga mempunyai message lewat tatanan desain interior. Semoga berguna dan menginspirasi. Keep drinking coffee, stare me down across the table while I look outside. So many things I'd say if only I were able, but I just keep quiet and count the cars that pass by. You've got opinions, man, we're all entitled to them, but I never asked. So let me thank you for your time and try not to waste any more of mine. Get out of here fast. I hate to break it to you, babe, but I'm not drowning. There's no one here to save. Who cares if you disagree? You are not me. Who made you king of anything? So you dare tell me who to be? Who died and made you king of anything? Oh, you sound so innocent, all full of good intent. Swear you know best, but you expect me to jump up on board with you right off. Sepasang teman sepermainan tumbuh menjadi pejabat desa. Ketika salah satunya berniat mendirikan tempat pembuangan limbah nuklir, maka timbul persaingan dan perselisihan di antara mereka. Kehebohan pun terjadi di tengah kota kecil. 빨리 대답이나 해. 대답했어 이 새끼야! 안 나오면 막 붙여버릴 거야! 당장 나와! Small Town Rival, Minggu 13 Oktober jam 9 malam hanya di NET. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Pengalaman kayak gini nih cuman sekali seumur hidup sih menurutku. Ini waktunya. Berikan dedikasi untuk negeri. Selain terpanggil, mungkin kalau saya boleh bilang menjadi guru itu seinvestasi akhirat. Lentera Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 5 sore, hanya di NET. Bukan lagi waktunya untuk duduk diam di depan televisi. NET siap memberikan experience berbeda untuk Anda. Introducing Net Connect. Anda dapat berinteraksi dengan kami untuk keperluan voting, polling, informasi tambahan, sampaikan komentar Anda, menangkan hadiah. Caranya mudah. Ketika Anda melihat logo ini beserta kodenya di layar televisi Anda, segera buka tmssearch.com dari ponsel Anda. Masukkan kode yang tertera pada masing-masing program dan ikuti petunjuk yang ada. It's that simple. There, Anda telah terlibat dengan program kami. Sekarang Anda dapat berinteraksi dengan kami dan menjadi penonton yang aktif. Try it now and see how fun it is. It's time for two-way entertainment. Net Connect.
every single movement tuh kamu harus ada tujuannya. Kamu masuk ke sini karena kamu pernah di depan saya terus flirting. Salah satu kesalahan kamu adalah kamu ngeliat ke bawah terus. Jelek. Temukan hal unik dan menarik di sekitar Anda. Rekam videonya dari gaya hidup, hobi, kuliner, musik, sampai berita eksklusif terkini. Upload video Anda di cj.netmedia.co.id. Jadi waktunya siapa saja bisa jadi jurnalis. Video menarik yang kami tayangkan akan mendapatkan imbalan yang menarik pula. Being active citizen will be waiting for your journal. Sebuah dedikasi untuk Ibu Pertiwi. Geliat pariwisata membuat Labuan Bajo menjadi kota yang hidup. Ia menjadi magnet bagi para pendatang. Mengenal lebih dekat budaya sendiri. Inilah salah satu pusaka kami Wong Palembang. Indonesia bagus. Sebuah catatan perjalanan dari anak negeri untuk Indonesia bagus. Sabtu dan Minggu hanya di Net. Mungkin Anda pernah mendengar kata sync atau Bayesian. Untuk Anda yang belum pernah mendengar kata tersebut, pasti Anda tidak asing dengan wastafel. Sync, Bayesian atau yang sering kita dengar dengan wastafel berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan tangan ataupun untuk mencuci piring. Sink memiliki jenisnya masing-masing. Yang sering kita pergunakan sehari-hari adalah sink untuk mencuci tangan yang biasanya diletakkan di toilet atau kamar mandi. Sink tipe ini desainnya juga sangat beragam, mulai dari desain bak airnya hingga desain keran dari sink tersebut. Ada beberapa referensi desain sink menarik yang mungkin dapat Anda aplikasikan pada hunian Anda. Contohnya pada sink yang menggunakan material kaca tebal ini. Sink dengan desain seperti ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan desain unik dan tidak biasa. Dalam segi bentuk, Anda dapat memilih bentuk bulat, persegi panjang, maupun dengan bentuk kaca yang bertekstur. Biasanya, sink ini dibuat dengan kaca yang sangat tebal, sehingga dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sama halnya dengan desain pada keran air, bentuk dan macamnya juga sangat bervariasi. Untuk sink dengan material kaca, sebaiknya Anda memilih keran dengan warna metalik sehingga serasi dengan bak kacanya. Contoh lain adalah wall hang sink atau wastafel model gantung. Wastafel model ini sangat cocok untuk ditempatkan di mana saja. Karena sink model ini tidak memakan banyak tempat dan sangat efisien. Agar tidak monoton, Anda juga dapat memilih desain dan warna yang unik. Dengan warna yang mencolok, sink ini dapat menjadi point of view menarik. Apalagi ditambah dengan aksesoris tambahan yang digantung di sisi kanan dan kiri pada sink ini. Tentunya dapat menambah aksen unik pada sudut rumah Anda, bukan? Model sink lain yang dapat menjadi referensi Anda adalah sink dengan bak bermotif. Penggunaan motif klasik pada bak sink juga disesuaikan pula dengan kerannya. Agar terlihat lebih cantik, keran yang dipasang dihiasi dengan motif yang serupa dengan bak sinknya. Dengan motif sink yang seperti ini, tentunya dapat menjadi sensasi tersendiri saat Anda menggunakannya. Selain motif klasik, motif pada sink pun dapat dikreasikan dalam bentuk gambar sebuah lukisan pemandangan danau yang indah, motif bunga, hingga lukisan burung. Motif lukisan tersebut dapat menjadi point of view yang menarik pada sink. Selain motifnya, keran air berbentuk seperti lampu Aladin ini dapat menjadi pilihan menarik untuk mempercantik desain sink Anda. Agar serasi dan tampak lebih menarik, ada baiknya jika Anda meletakkan berbagai aksesoris dan item tambahan yang senada dengan desain sink Anda.
Aksesoris tersebut dapat berupa vas bunga atau dengan botol-botol keramik yang diberi motif serupa dengan bak sink. Cermin yang biasanya terdapat di atas sebuah sink ternyata dapat berfungsi ganda menjadi sebuah storage yang fungsional. Anda dapat menaruh berbagai barang di dalam cermin tersebut sehingga membuat sink tampak lebih rapi. Selain pada cermin, Anda juga dapat membuat storage di bawah sink. Storage atau lemari yang ditempatkan di bawah sink dapat menjadi kombinasi yang sesuai, apalagi jika Anda sering menempatkan berbagai barang-barang pada area sink. Keseimbangan dari desain, motif, dan aksesoris yang ada pada sink tentunya dapat mempercantik faktor estetika dari sudut ruang Anda. Jadi, desain mana yang Anda pilih untuk area sink Anda? You knocked me sideways when you said that you were leaving. You knocked me over when you cried or told the truth. And it left me speechless, the secrets you've been keeping. You're running now, 'cause someone's chasing you. And you bought a ticket, but you don't know where you're going. And you won't tell me, for fear I follow suit. And you're trying to save me from your past or bad decisions. But my decision's always gonna be to follow you, to follow you. Never gonna stop till the clock stops ticking. Never gonna quit till my legs stop kicking. And I will follow you, and we're both gonna miss it. Yeah, yeah. No, I'm never giving up till my heart stop beating. Never letting go till my lungs stop breathing. I will follow you, and we're both gonna miss it. Yeah, yeah. No, and we don't even know where we're going, but I'm sitting with you and I'm glowing. I woke up this morning to a kiss just like a whisper, an empty suitcase, and I knew that you were gone. Dengan menentukan tema desain yang tepat tentunya akan menambah kekhasan sebuah ruangan atau bangunan. Dengan sentuhan kekinian yang tepat, tentu akan menjadi semakin menarik. Tatanan interior unik pada kafe akan memberikan nuansa ruang yang berbeda. Selain unik, pesan dari tema interior yang dibuat juga harus tersampaikan kepada yang melihat. Menggunakan desain sink yang sesuai dengan jenis hunian Anda tentunya dapat membuat area sink Anda menjadi lebih indah. Be different, be creative. Itulah sayangan desain pada episode kali ini. Ikuti kuis desain dengan cara mengirimkan foto handcraft buatan Anda sendiri, lalu kirim ke Twitter @design_net dengan hashtag #desainquiz. Akan ada merchandise menarik bagi 3 orang pemenang. Semoga episode desain kali ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Design, make your dreams come true.